Baik pemirsa Metro TV Lampung, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mbak Cici. Oke Mbak Cici, membahas tentang apa yang terjadi saat ini tentang peningkatan kasus COVID-19 di Provinsi Lampung. Ini bisa dilihat adalah melemahnya atau menurunnya ketaatan masyarakat untuk protokol kesehatan. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan peraturan yang diberikan oleh pemerintah atau kurang ketegasan atau seperti apa sehingga masyarakat menurunkan taat terhadap protokol kesehatan, Mbak Cici? Ya, ini pasti masih ada kaitannya ya. Ya. Masyarakat mulai mengendur tentang protokol kesehatan, kemudian juga pemerintah juga mulai kelelahan mungkin, juga melakukan pengawasannya juga agak kendur, bahkan ada yang tidak taat ya. Nah, tapi sebenarnya ini juga memang kalau melihat tren dari gelombang pertama kita ada penurunan kasus. Jadi sudah ada penurunan sekitar bulan Maret April itu ada 240-an%. Nah, dengan penurunan ini masyarakat menjadi sudah turun, sudah aman. Akhirnya tidak lagi mengenakan masker, masih berkerumun, hajatan jojong ya kan masih dilakukan. Kemudian mobilitas masih dilakukan. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya virus menginfeksi lebih banyak. Belum lagi adanya impor virus, namanya virus ini melakukan mutasi. Virus yang dari Inggris itu virus Alpha, virus yang dari India virus Delta itu sudah ada di Indonesia. Karena apa? Karena mobilitas itu tidak terbendung. Orang yang membawa virus dari luar bisa masuk ke Indonesia. Dari Indonesia di Jakarta, dan Jakarta itu dekat dengan Lampung. Hanya menyeberang sudah sampai Lampung, dan itu menjadi kekhawatiran. Protokol kesehatan masyarakat kurang, pengawasan dari pemerintah kurang, dan adanya varian virus ini yang membuat bertubi-tubi dan hingga gelombang ini terjadi untuk yang kedua. Semoga ini yang terakhir lah ya kita harapkan ya. Oke, tidak apa jadi yang kedua, tapi ini mudah-mudahan jadi terakhir. Nah, Mbak Cici, mengatakan tentang gelombang ini yang kedua, tentang penurunan juga tentang taat protokol kesehatan. Nah, lalu sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung khususnya untuk menekan penyebaran virus COVID-19 saat ini? Ya, begitu melihat kondisi makin banyak, rumah sakit penuh hingga tidak lagi mampu menampung. Ini bonus dari libur lebaran kemarin ya. Libur lebaran kemarin tidak boleh mudik, tetapi ternyata banyak yang berkumpul. Dengan berkumpul virus itu ya berlebaran juga, dia menginfeksi orang yang tadinya tidak OTG ya, tanpa gejala, ternyata tapi dia adalah positif, dia menularkan ke yang lain. Yang lain pulang ke rumah menularkan lagi. Jadi imbasnya ini banyak. Ini yang menjadi harus menjadi perhatian kita, dan ini yang terlupakan oleh masyarakat kita juga. Akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan adanya pengetatan. Begitu juga dengan daerah-daerah, dan Gubernur Lampung juga sudah mengambil jalan tegas dengan mengeluarkan surat edaran untuk melakukan PPKM Mikro. Tujuannya untuk mengendalikan penyebaran atau COVID-19 ini tidak lagi merebak di bumi Lampung. Jadi itu memang baru mengeluarkan setelah melihat semua kenyataan yang ada. Sekian 300% meningkat. Ya, 380. 380, hampir 400% Mbak Cici. Baru mengeluarkan tentang PPKM Mikro. Bisa dibilang telat. Ya. Tapi lebih baik berbuat daripada tidak sama sekali. Bisa dibilang telat nggak Mbak Cici sebenarnya? Sebenarnya PPKM Mikro ini sudah dilakukan ya, sudah dilakukan, tapi masih ambigu, masih ada yang melakukan, ada yang tidak. Ini akhirnya juga ya begitulah, virus juga makin terus menginfeksi, sementara ada yang melakukan, ada yang tidak. Itu tidak masif. Harusnya dilakukan secara masif. Semua harus melakukan PPKM Mikro. Kalau ini lebih bagus kan, ketimbang kita mesti lockdown. Mungkin kalau lockdown juga lebih bagus, tapi kita tidak punya dana untuk penanganan masalah lockdown ini ya. Dengan PPKM Mikro ini ya diharapkan terjadi tidak ada kerumunan lebih panjang lagi, kemudian mobilitas juga menjadi berkurang, karena PPKM Mikro ini mengatur operasional dari pusat perbelanjaan, sekolah, bahkan
kantoran ya, itu hanya dibolehkan 50% atau bahkan 75% dilihat dari zonanya. Kalau zona merah bahkan sampai 75%. Dan untuk sekolah di zona merah itu dilakukan secara daring. Kemudian juga untuk kerumunan, kegiatan seni yang memang bakal mengundang banyak orang itu juga dibatasi. Ini yang diatur dalam PPKM Mikro yang ada di surat edaran gubernur. Tinggal kita lihat bagaimana pelaksanaannya. Harusnya memang diterapkan benar. Betul sekali, PPKM Mikro. Tapi sanksi yang sudah dipersiapkan seperti apa, Mbak Cici? Karena memang kan biasanya kita membuat sebuah aturan, kalau ada yang melanggar harus sanksi tegas, agar tidak lagi ada 380% peningkatan. Sanksinya sekarang cukup tegas ya. Sanksi denda sampai sanksi pidana itu sudah mengancam. Beberapa kasus kerumunan kita sudah ada contoh kasusnya, dan harapannya sih tidak tebang pilih ya tentunya. Kalau sanksi hukum itu harus merata karena semua orang adalah sama di mata hukum. Kemudian sanksi denda juga ada, dan ini tidak main-main, sampai 50 juta bagi misalnya pusat perbelanjaan yang bandel itu bisa dikenakan sanksi. Kemudian sanksi tidak mengenakan protokol kesehatan, penyegelan hingga penutupan atau izin usahanya itu menjadi ancaman dari sanksi di PPKM Mikro. Mudah-mudahan tidak ada ambigu lagi, ada yang iya, ada yang tidak, ada yang sanksi, ada yang tidak. Harus masif. Langsung harus masif, karena itu yang harus dilakukan sebenarnya ya. Karena ini untuk memang menekan sebaran virus. Nah, Mbak Cici, yang terakhir, solusi apa yang sebenarnya itu harus sekali dilakukan selain PPKM Mikro untuk menekan penyebaran kasus COVID-19? Pertama adalah kesadaran ya. Kesadaran semua pihak, kesadaran semua masyarakat, setiap individu bahwa virus ini ada dan dia tidak kelihatan tapi ternyata nyata, banyak benar bergelimpangan korban. Entah itu teman kita, entah itu saudara, bahkan keluarga kita itu bisa terjangkit. Itu kembalilah kita meningkatkan protokol kesehatan. Bisa mungkin memproteksi diri. Kalau tidak memang ada keperluan yang penting dan mendesak, lebih baik di rumah melakukan aktivitas, tidak berkerumun, tidak bermobilitas. Karena mobilitas ini yang paling banyak juga. Berkerumun dan mobilitas itu yang menyebabkan tingkat penularan virusnya sangat tinggi. Kemudian juga kembali ke pengawasan, Satgas. Kembali Satgas bersemangat lagi untuk melakukan penertiban. Masyarakat juga harus mulai sadar, Satgas juga harus aktif melakukan penertiban. Dengan dua kolaborasi ini diharapkan tidak lagi terjadi gelombang-gelombang selanjutnya untuk COVID-19 ini. Mbak Cici, nanti kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, ini saatnya kita bersama-sama untuk melawan virus COVID-19. Tidak secara parsial. Masyarakat harus taat protokol kesehatan, dan untuk pemerintah harus selalu menegakkan kewaspadaan dan juga sanksi yang tegas agar masyarakat patuhi protokol kesehatan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.